Hai anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Bu Mei. Ibu berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat. Pada kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyaksikan sebuah drama cerita rakyat. Drama ini akan dibawakan oleh anak-anak kelas 4 SD Nasional Alamanda. Penasaran melihat akting mereka? Mari kita saksikan bersama-sama drama tentang cerita rakyat. Batu menangis. Kalimantan yang dulu disebut juga Borneo adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan serta hutan yang lebat dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok telah memberi kehidupan bagi rakyat Kalimantan. Alkisah, nan jauh di desa terpencil di tengah pedalaman, hiduplah seorang janda tua dengan anaknya yang bernama Darmi. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak mewariskan harta sedikit pun. Sang ibu terpaksa bekerja di sawah orang sebagai buruh upahan. Sementara putrinya Darmi adalah seorang gadis yang manja. Selain manja, ia juga adalah seorang gadis yang malas dan pesolek. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa gadis itu mengurung dirinya di dalam kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya bekerja di sawah. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Darmi, mau pulang. Pokoknya Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari.
Hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja ke pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Iya, benar. Wanita itu bagaikan tidak dari surga. Kalau paratnya, asal lupa aku untuk menatap tinggalnya. Iya, wanita itu berusaha pada dengan mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Kalian berjalan-jalan itu siapa? Salah, tapi itu. Kamu mau kemana? Kenalan lah. Aku ikut. Bukan, sudah aku bilang dia itu kuda. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Wah, Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak boleh menahan hinaan ini. Hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah durhaka ini. Hukumlah dia. Semohon ya Tuhan. Atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki hingga seluruh tubuhnya. Dan Darmi hanya bisa menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu tolong uang, belum sejati ibu. Ibu tolong ibu yang sama aku. Ibu, ampunilah anakku ibu. Tolong nyari badan ibu. Ya ampun, Dani, kamu kenapa nak? Aku pada kenapa? Harapan ibu nak. Ibu. Darmi terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi batu. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu
akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.